Haleluya. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur karena saya percaya semuanya karena kemurahan kasih karunia Tuhan yang membuat kita dapat bersama lagi, memberikan kita kesempatan untuk merenung dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari saya bawa kita berdoa, karena saya percaya Tuhan mau kita memahami, bukan hanya memahami tapi mendalami dan menikmati Injil, yaitu berita gembira yang kita akan bahas pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena kami percaya Engkau lah yang membuka jalan, malah memberikan kami kesempatan, malah penghormatan untuk dapat bersama-sama mendengar, merenung firman Tuhan. Dan percaya pada surga, pada hari ini Kau memberikan kami satu lagi pewahyuan yang baru, malah yang bukan hanya memberkati kami, tapi memulihkan Bapa, mengalir dalam hidup kami, menjadi berkat pada orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya suka untuk membawa kita untuk membaca sebagai dasar firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Itu berbicara tentang penyelamatan orang-orang Israel. Karena apabila Paulus membahaskan tentang Injil dan Injil kasih karunia, maka orang mempersoalkan bahwa bagaimana dengan orang Israel? Adakah Tuhan telah menolak ataupun malah mengabaikan orang Israel? Karena orang-orang Israel pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat kukuh, berpegang teguh kepada firman Tuhan, khususnya hukum Taurat. Dan mereka sangat mendasar dengan hukum Taurat, dan hukum Taurat itulah yang menuntun kehidupan mereka. Malah yang mereka melihat bahwa dengan melakukan hukum Taurat dengan sebegitu rupa, mereka diselamatkan. Tapi mari kita lihat apa yang Paulus bahaskan tentang orang Israel ini berbanding dengan orang-orang Yunani, yaitu orang-orang yang bukan keturunan Israel, yang diselamatkan hanya karena percaya kepada Injil. Firman Tuhan berbunyi seperti ini dalam Roma 11 ayat 1 sampai 10. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu yang mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudaraku, dalam firman Tuhan, Paulus menyatakan bahwa Allah Bapa di sorga tidak meninggalkan ataupun tidak melupakan orang-orang Israel. Seperti pada waktu zaman Ilya, Tuhan masih meninggalkan sejumlah orang
malah jumlahnya 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal, walaupun Ilya mengatakan bahwa dia tinggal seorang saja yang semua sudah mereka bunuh. Tapi Tuhan katakan tidak, aku masih meninggalkan satu sisa. Inilah keyakinan Paulus untuk melihat bahwa orang Israel juga diselamatkan oleh Tuhan. Tapi dia katakan bahwa ianya terjadi bukan karena perbuatan tapi kasih karunia. Nah, saya suka dengan ayat yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan. Dia katakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi perbuatan. Sebab jika demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Maksud Paulus ialah, jikalau keselamatan ataupun penyelamatan orang Israel ini ada kena mengena dengan perbuatan, makanya bukan kasih karunia. Tapi Paulus menegaskan bahwa sisa orang Israel yang diselamatkan ini dilakukan oleh Tuhan menurut pilihan. Dia katakan sini menurut pilihan kasih karunia. Karena jikalau orang mengatakan bahwa ini perlu dikaitkan dengan perbuatan ataupun sebahagian perbuatan, Paulus menegaskan bahwa jika demikian bahwa itu bukan kasih karunia lagi. Kasih karunia hanyalah kasih karunia apabila tidak dilibatkan dengan perbuatan. Maksudnya semuanya apa yang dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang diberikan berdasarkan upah, oleh karena usaha yang dilakukan oleh seseorang. Dan saya percaya ini yang dikatakan oleh Paulus sebagai Injil kasih karunia, yaitu berita gembira penyelamatan hanya melalui pilihan kasih karunia. Amin. Nah, kita orang-orang yang bukannya orang Yahudi, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan hanya oleh kasih karunia. Demikian juga orang Israel. Walaupun nampaknya seperti mereka sangat tegas dengan hukum Taurat, tapi Tuhan katakan bahwa melalui Paulus katakan bahwa Tuhan masih mengumpulkan, Tuhan masih menyediakan sisa orang-orang Israel yang akan diselamatkan. Dan diselamatkan ini berdasarkan bukan apa yang mereka lakukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tapi karena atas pilihan kasih karunia. Nah, saya percaya ini adalah orang-orang Israel yang melihat Injil, pemberitaan Injil dalam Kristus Yesus, yaitu keselamatan yang mereka perluhi dengan cuma-cuma, hanya dengan percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus Yesus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu salah satunya anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia.